A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita mulyakaken. Minggu kala wingi kita sampun aturaken berkaitan kalian nalika awake dhewe bangsa kita sedaya ningali kebakaran, maka dianjurkan, disunahkan untuk membaca takbir. Jadi nalika wonten kebakaran wis genine gedhe bulat-bulat niku dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan takbir. Tapi bukan berarti hanya takbir tok, ora dipateni, ora ana usaha lahir, boten. Tetap ada usaha lahir, sak mampune dipadamkan, sak mampune dipateni sambil kita mengucap takbir. Kenapa? Fa inna takbira yudfi'uhu, karena sesungguhnya kita membaca takbir, mengucapkan lafaz takbir itu dengan wasilah takbir itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebakaran yang besar itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang kita muliakan. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah ta'ala, idza sa'altum ari kalane nyuwun sira kabeh, njaluk sira kabeh Allah ta'ala ing Gusti Allah ta'ala, fas'aluhu mongko padha nyuwuna sira kabeh hu ing Allah bibutuni akufikum kelawan jebone epek-epek sira kabeh. Wala tas'aluhu lan aja padha njaluk sira kabeh hu ing Allah biduhuriya kelawan jebone epek-epek. Tsumma la tarudduha, nuli aja balekaken sira kabeh ha ing butuniha ing akufikum niki epek-epek hatta tamsahu sehingga padha musab sira kabeh biya kelawan akuf atau kuf niki wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wa inna Allah ta'ala karena satene Allah ta'ala iku jailun dadiaken sinten Allah fiya ing dalem butunu akufikum dadiaken barokatan ing suci barokah ana maujud barokah. Rawahu riwayatan ing hadis sapa muda-muda Imam Dawud. Hadis ini menjelaskan tentang etika kita memohon, etika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dari sekian etika adab sopan santun kita berdoa kepada Allah Ta'ala yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Ketika kita berdoa maka angkatlah kedua telapak tangan, angkatlah kedua telapak tangan, dan posisi yang di dalamnya telapak tangan yang dalam ini posisi di atas. Jadi kita meminta itu seperti ini, bukan lagi ini. Kadang kita itu berdoa ngangkat tangan saja nggak kuat. Jadi tangan ini didelek ini. Saking suwe leleh donga ngoten niku, akhirnya tangannya didelek ini tumpake ten lutut. Niki berarti tidak punya etika. Maka ketika kita berdoa, angkatlah kedua tangan. Seperti halnya kita meminta kepada manusia saja, ulurkan tangan. Dan posisi tangan yang di dalam ini menghadap ke atas. Dan jangan kita berdoa dengan ini namanya menolak.
Nah, mengangkat tangan ini ya sesuai dengan uruf. Uruf itu adalah kebiasaan dan pantasnya orang itu meminta. Artinya jangan terlalu rendah. Kita ngangkat kok ini, kita ngangkat cuma di bawah, ini berarti kurang kurang bagus, kurang sopan. Atau kita minta ini dulu, ini juga berarti tidak berarti ya tengah-tengah. Sedengan, ya, sedengan itu ya tengah-tengah biasa saja, enggak terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi, sedang saja. Yang penting ini telapak tangan yang dalam ini posisi menghadap ke atas. Ini bentuk kita etika, kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian summa la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum. Setelah kita berdoa mengadahkan tangan ke atas, mengulurkan tangan ke atas, jangan kemudian maksudnya summa la taruddu hatta tamsahu biha wujuhakum ini setelah selesai kita berdoa disunnahkan untuk mengusap wajah kita. Jadi misalkan walal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin, ini disunahkan untuk mengusap wajah kita. Yang berdoa kita ya kita usap wajah kita. Jangan kemudian wajah konco. Nah, mengapa demikian? Jadi etika yang dijelaskan di hadis ini, ketika kita berdoa angkat tangan. Sedangkan tangan, telapak tangan yang dalam ini menghadap ke atas. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Setelah berdoa selesai, kita disunahkan untuk mengusap ke wajah kita. Mengapa demikian? Fa innallaha ja'ilun fiha barakatah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau menjadikan keberkahan dalam telapak tangan yang diusapkan kepada wajah kita. Jadi hadis ini menjelaskan etika kita berdoa, maka angkatlah kedua telapak tangan menghadap ke atas. Setelah selesai, kemudian kita disunahkan untuk mengusap ke wajah kita. Kemudian saya tambah sedikit etika yang lain yang dijelaskan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bukan persoalan hanya mengangkat tangannya saja, tapi etika tata tertib atau aturan-aturan, kesunahan urutan kita berdoa, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, memuji kita. Sebagaimana kalau kita dulu waktu kecil kita mau minta uang ke orang tua kita, maka kita memuji dulu, terus kemudian kita baru minta uang. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kalau kita amati setiap doa itu diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Itu etikanya, urutannya. Pertama Alhamdulillah, kemudian yang kedua baca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman tasyakir hamdan yuafi ni'matahu mazidah ya rabbana lakal hamdu ila akhirih. Kadang-kadang urutannya sholawat dulu baru alhamdulillah, tapi yang lebih bagus ya alhamdulillah kemudian sholawat. Sama seperti kita berpuji syukur alhamdulillah, terus kemudian sholawat sholawat. Terus kemudian yang ketiga adalah hajat-hajat kita, ya isi dari doa kita.
Nah, doa yang baik itu doa urusan akhirat dulu, baru urusan dunia. Dalam doa, meskipun ada sebagian ulama yang mendahulukan urusan dunia dulu, baru kemudian urusan akhirat. Tapi pada intinya baik kita dahulukan akhirat dulu ataupun dunia dulu, yang penting sebelumnya diawali dengan alhamdulillah dan sholat. Yang mendahulukan urusan dunia ini merujuk dari doa yang dikutip dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Urusan dunia itu ya urusan uang, ekonomi, apalagi kesehatan, urusan-urusan yang urusan bisnis, urusan apapun yang sifatnya dunia. Dipelajari Allah, mudahkanlah urusan dunia kami. Urusan akhirat kaitannya ketenangan, keyakinan, ketentraman, keistiqomahan, keimanan, kenikmatan dalam ibadah. Karena tidak sedikit orang yang diberi kemudahan dalam urusan dunia, yaitu diberi kelebihan oleh Allah mencari uang ini luar biasa. Turu wae sama oleh duit barat itu. Tapi tidak diberi istiqomah dalam ibadah. Karena dia tidak minta kenikmatan akhirat. Ada sebagian orang yang diberi istiqomah ibadah, urusan akhirat, bisa istiqomah sholat berjamaah misalnya, tapi tidak diberi kenikmatan istiqomah dalam ibadah. Nah, maka urusan dunia kita minta, urusan akhirat pun juga harus kita minta, termasuk keberuntungan, keselamatan dunia, juga selamat akhirat. Dan juga bagian dari kita berdoa yang hubungannya urusan agama ataupun urusan akhirat, jangan lupa kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang yang paling sukses hidup di dunia ini bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Buat apa orang itu hidup kaya raya? Buat apa dia menjadi orang tokoh besar, tapi walnya dibilang dari pada akhirnya mati dalam keadaan suhul khotimah. Sehingga sekali lagi jangan pernah kita meninggalkan doa minta urusan dunia, silakan ya, karena kita hidup di dunia. Bahkan ketika kita hidup di dunia malah nggak minta dunia, ini salah. Ya kita tetap minta dunia, tapi jangan pernah tinggalkan kita berdoa urusan agama, urusan akhirat. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afwa lana. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma nas'alukal afwa, Allah, saya ulangi lagi. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini. Kalau ini didahulukan fid dini wad dunya wal akhirah. Urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Kalau yang depan tadi secara global dunia dan akhirat. Dunia dulu boleh, akhirat belakangan boleh. Akhirat dulu juga bagus, dunia juga di akhirat juga bagus. Kalau yang ketiga doa yang diajarkan Kanjeng Nabi ini urusan agama dulu, kemudian dunia, kemudian akhirat. Urusan agama, ya Allah mudahkan istiqomahkan kami bisa ibadah sholat lima waktu secara berjamaah. Misalkan seperti ini. Kalau belum bisa sholat jamaah 5 waktu, ya Allah paling tidak jangan sampai sehari sholat 5 waktu ini gak genep. Gak genep ini sholatnya mau 5, sholatnya mau pisan tok. Kadang dino iki dulur, sesuk maghrib, besok asar. Nah ini namanya bolong-bolong, ini repot. Saya ulangi lagi, kembali lagi etika berdoa yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani diawali dengan baca alhamdulillah.
kemudian baca sholawat, kemudian doa yang kaitannya dunia dan akhirat atau agama, dunia ataupun akhirat. Terus kemudian ditutup doa tersebut dengan alhamdulillah dan sholawat. Makanya biasanya doa diakhiri wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Jadi ibarat sebelum kita minta mau mengajukan proposal, kita menguji dulu. Terus kemudian tengahnya, intinya jangan lupa memuji dan terima kasih. Nah ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan Sayyidi Syamsul Qadir Jailani. Jadi baca alhamdulillah, sholawat, isi doa, terus kemudian ditutup lagi dengan alhamdulillah dan sholawat. Mengapa ada sholawat? Karena sekali lagi keistimewaan sholawat ini adalah satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita berdoa di dalamnya ada sholawat, maka dipastikan doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di situ ada kita selipkan sholawat yang sudah pasti didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita didengar dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun misalkan kita merasa doa bertahun-tahun kok belum diijabahi, maka ketahuilah bahwa ijabahnya itu tidak kemudian harus dikabulkan di dunia. Bisa jadi doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia, ternyata itu semuanya menjadi tabungan kita kelak di akhirat nanti. Sehingga yang paling penting, teruslah berdoa dan istiqomahkanlah, dan pasti doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalan waktu dan tempat saja. Nek raning dunia insyaallah nek akhir. Yang penting tetap husnudzan. Husnudzan itu tetap yakin, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita minta adalah satu kebaikan, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalan waktu dan momen dan tempatnya saja. Sekali lagi, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ing akhiripun mugi-mugi sedaya saputra wayah kekediraken dados tiyang tujuan dunya tujuan akhirat, mulia dunya mulia akhirat, sugih dunya sugih akhirat, sukses dunya sukses akhirat, selamat dunya selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala bisyurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakiran hamdan yu'affi ni'maka wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. ولما نطق الفكر من ذوات الأوصاف المحمدية وقودا توسلت إلى الله فاسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفيدي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجيه تاجد الخالصة والصفات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا والبميزة وأنت رحال وتشامل الغيظات الغامرة نتوجه إليه وشر الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستمتع أمانه آمين سرك وآمن غير دعوتك الشاملة بالأنبر المقبلة كالبشر شر الأخر في كل معدل من بوادر القرب القاسم من ذلك في عبادك وساقب وشيء شرك يعني بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأرض المغلوب الخالص المسجد منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولهذا الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك أجيال النبي
الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تليتنا بأركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وآيات آمالنا وتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الآخرين وفي طريقك من السالكين ولحقك من الوادين ولعهدك من الحافظين اللهم نلقى في رحمتك الخاصة ولا تهرمنا وذنوبنا جميعا الدنيا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفع أن تقابل المذنب منا بالأخرى أن تقابل المذنب منا بالأخرى أن تقابل المذنب منا بالأخرى والمسيء بلسان وسائل بما سأل والمعامل بما أمل وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وواسره وله وظهره وهم ببركته وشركته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والمعتدين القوم جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وشعورا واكشف اللهم كربة المطلوبين واقض المدينة واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارشد العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بداية من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بلسان صدق جميع البلايا وبالإرز المدين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وسد بحكمتك ورحمتك وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين